Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengolah statistika deskriptif secara manual. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu statistik dan statistika deskriptif. Statistik yaitu statistik atau numerical description, banyak berhubungan dengan angka, misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah, pergerakan indeks bursa saham, dan lain sebagainya. Lalu kita bahas tentang statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Topik-topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama mean, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat quartile, yang kelima range, yang keenam interquartile range, yang ketujuh variance, yang kedelapan standar deviasi, yang kesembilan z-score, dan yang ke-10 coefficient of variation, dan yang ke-11 derajat kemiringan atau skew. Berikut ini merupakan data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah, sebuah universitas Islam di Indonesia. Nama program studinya yaitu Pendidikan Geografi. Jumlah mahasiswa pada tahun 2019 yaitu 220. Kimia pada tahun yang sama berjumlah 280. Ekonomi pada tahun yang sama berjumlah 400. Agama Islam berjumlah 500. Matematika berjumlah 400. Bahasa Inggris berjumlah 300, serta bahasa Arab berjumlah 320. Lalu kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah dapat, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mean. Mean atau rata-rata memiliki rumus yaitu X bar sama dengan XN, atau X1 tambah X2 tambah XN per N. Kita masukin angkanya, X bar sama dengan 220 ditambah 280 ditambah 300 ditambah 320 ditambah 400 ditambah 400 serta ditambah 500 dibagi 7 sama dengan 2420 per 7 sama dengan 345,71. Setelah kita dapat nilai mean atau rata-rata, yang kedua kita masuk ke median atau nilai tengah. Rumusnya itu median sama dengan N tambah 1 per 2. Dan di sini banyak datanya itu 7 tambah 1 sama dengan 2. Mediannya sama dengan 4. Nilai yang keempat berada pada 320. Jadi nilai mediannya itu 320. Setelah kita dapat nilai mean, kita masuk ke modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul. Di sini modusnya yaitu 400 karena nilai 400 muncul 2 kali, sedangkan nilai-nilai yang lain hanya muncul sekali. Maka dapatlah modusnya 400. Selanjutnya kita masuk kuartil. Kuartil memiliki 3 bagian yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2 sama dengan median, jadi nilai Q2-nya tidak usah kita cari. Kita hanya mencari nilai Q1 dan Q3. Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah 1, sedangkan Q3 itu 3/4 kali N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 kali 7 tambah 1, yaitu sama dengan 2. Nilai yang kedua berada pada 280. Lalu kita masuk Q3. Q3 itu 3/4 kali 7 tambah 1. Dapatlah Q3-nya 6. Nilai 6 berada pada 400. Jadi Q1-nya dapat 280 dan Q3-nya dapat 400. Lalu kita masuk ke range. Rumus range yaitu R sama dengan X terbesar dikurang X terkecil. Nilai terbesarnya itu 500, sedangkan nilai terkecilnya yaitu 220. Jadi R sama dengan 500 kurang 220. Dapatlah hasil range-nya yaitu
280. Ya, lalu kita masuk interquartile range. Interquartile range yaitu IQR sama dengan Q3 kurang Q1. Q3-nya tadi kita dapat 400, sedangkan Q1-nya dapat 280. Jadi, IQR sama dengan 400 kurang 280. Dapatlah nilai interquartile range-nya yaitu 120. Lalu kita masuk ke variance. Variance memiliki rumus yaitu S pangkat 2 sama dengan XN kurang rata-rata atau min pangkat 2 per N kurang 1. Kita masukin aja angkanya. XN ini X1 nya itu 220 kurang 345,71 bagi 2. Nilai rata-ratanya itu ditambah 280 dikurang nilai rata-rata 345,71 bagi 2 ditambah 300 nilai ketiga dikurang 345,71 kurang 42, lalu 320 ditambah 320 dikurang nilai rata-rata 42 ditambah 400 dikurang nilai rata-rata 42 ditambah 400 dikurang nilai rata-rata pangkat 2 serta ditambah 500 dikurang nilai rata-rata pangkat 2 dibagi dengan 7 kurang 1. Dapatlah hasilnya yaitu varian sama dengan 8.761 per 8.761,90. Lalu kita masuk ke standar deviasi. Standar deviasi memiliki rumus yaitu S sama dengan akar dari X1 kurang rata-rata per N kurang 1. Jika pada varians nilai S pangkat 2-nya yaitu 8.761,90, maka pada standar deviasi S akar dari 8.761,90, maka dapatlah hasilnya 93,60. Lalu kita masuk ke Z-score. Z-score memiliki rumus X kurang rata-rata per S. Di sini saya buat dua contoh. Yang pertama, Z sama dengan 280 dikurang 345,71 per 93,60. Dapatlah hasilnya min 0,70. Sedangkan yang kedua yaitu Z sama dengan 500 dikurang 345,71 per 93,60. Dapat hasilnya 1,64. Contoh pertama ini nilai X-nya di bawah nilai rata-rata. Sedangkan contoh yang kedua nilai X-nya di atas nilai rata-rata. Lalu kita masuk ke coefficient of variation. Coefficient atau disingkat CV memiliki rumus S per rata-rata dikali 100%. Maka S-nya tadi kita dapat 93,60 per 345,71 dikali 100%. Maka dapatlah hasilnya itu 27,07%. Lalu yang terakhir kita masuk ke derajat kemiringan atau skew width. Derajat kemiringan. Karena nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai median, maka kita dapat derajat kemiringannya kayak ini. Nilai mediannya di tengah dan nilai minnya paling rendah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.